Baik, jumpa lagi dengan saya, Sirojul Munir. Kita akan belajar web programming di STT Terpadu Universitas. Baik, kita lanjutkan belajar pemrograman webnya dengan saya, Sirojul Munir ya. Baik, saat ini kita akan belajar bagaimana roadmap atau jalan untuk belajar menjadi programmer sebagai pengembang web ya. Jadi pengembangan web bagaimana memulai dari belajar HTML dan CSS dulu ya. Jadi hal pertama yang harus dipelajari untuk pengembangan web adalah belajar tentang bagaimana memahami apa itu HTML dan CSS ya. HTML ini adalah mempelajari struktur bangunan dari atau bangun blok dari sebuah dokumen web. Jadi apa sih struktur komponen dari dokumen web itu? Nah, ini dipelajari di sini. Apakah ada alternatif lain? Ya tidak ada, ini harus dipelajari karena memang ini dasar dari bagaimana menjadi pengembang web. Nah, sering waktu kalau kalian akan mencoba dan terus latihan, akan menjadi master dan menguasai ya. Sesungguhnya tidak perlu dihafalkan, sering dilakukan aja, nanti akan paham sendiri gitu ya. Mudah dipelajari, banyak resource-nya gitu ya. Jadi belajar HTML itu seperti belajar skeleton ya, belajar kerangka dari suatu dokumen web ya. Jadi ada nanti di HTML dokumen ini atau ada heading, ada body ya. Head itu untuk informasi dari dokumen, body itu konten dokumennya, nanti juga ada footernya untuk informasi dari dokumen dikembangkan dengan apa gitu ya. Kemudian ada lagi HTML dengan CSS ya. Kalau CSS itu buat mempercantik web gitu ya. Jadi kalau masih standar ya, mungkin kalau di web 1 itu masih HTML-nya masih kental sekali seperti kerangka tadi ya. Seiring waktu berkembang, teknologinya sudah ada CSS di sini sehingga tampilannya lebih baik. Sehingga ibaratnya orangnya sudah rapi dengan pakai baju rapi, dengan celana rapi dan seterusnya, sehingga enak dilihat dan user pun akan betah untuk berada di web kita. Itulah HTML, CSS. HTML kerangka, CSS untuk mempercantiknya itu ya. Nah, apa sih yang diperlukan, tools apa yang harus kalian punya gitu untuk bisa membuat dokumen HTML? Yaitu pertama adalah buat mengetiknya, text editor. Ya, nanti bisa install teks sederhana, bisa pakai notepad ya. Tapi notepadnya jangan notepad yang default instalasi di aplikasi atau sistem operasi Windows ya, atau teks yang sederhana, tapi yang mulai agak canggih gitu ya. Bisa nanti install Sublime Text atau pakai Notepad++ atau IDE, Atom IDE kalau di sistem Linux dan Windows juga ada, atau IDE yang lebih canggih lagi, IDE itu Integrated Development Environment. Itu lingkungan buat pengembangan web text editornya. Yang banyak digunakan sekarang ya beberapa editor ya, seperti editor Visual Code gitu ya, itu banyak digunakan. Kemudian juga sedikit memahami bagaimana mengedit gambar ya, pakai GIMP ya. GIMP ini buat mengedit gambar, jadi kalau menghilangkan background atau mempertajam gambar, merubah resolusi gambar itu ada buat edit gambar ya, Illustrator dan tools lainnya. Mungkin kalau di SMA-nya pernah belajar TIK, ada tools ini mungkin ada yang telah dipelajari ya. Kemudian juga mempelajari bagaimana mengirim dokumen ke suatu server. Nanti kalau dokumen yang sudah kita buat webnya nanti untuk publish di internet, kita harus ngirim ke suatu komputer di internet ya, namanya hosting istilahnya nanti ya. Nah, nanti toolsnya adalah FileZilla atau Putty, itu juga nanti dikuasai juga itu ya. Kemudian juga harus punya browser nih ya. Browsernya yang baiknya diinstal di komputer, tidak hanya mengandalkan browser defaultnya ya. Coba diinstal Chrome dan Firefox, karena dua browser ini adalah browser yang banyak digunakan oleh user untuk berbagai sistem operasi ya. Jadi karena pengguna nanti yang akses
dokumen web kita tidak hanya menggunakan misalkan Internet Explorer di Windows ya, tapi dia beragam karena ada yang menggunakan Linux, ada yang menggunakan Mac gitu ya. Ya, Safari kalau Mac nama browsernya ya. Jadi bagaimana dites setelah kita buat apakah bagus di Chrome, apakah bagus di Firefox atau di Opera gitu ya, di Opera ini ya. Nah, ini kan bisa di platform manapun tiga apa namanya? Tiga browser ini ya. Nah, ini juga kalau untuk menyimpan dokumen ada opsional aja nih ya, cloud storage ya. Jadi dokumen yang kita buat bisa kita taruh di Dropbox atau Google Drive buat backup kita. Jadi jangan mengandalkan komputer laptop ya, kita ada internet, kita taruh aja dokumen kita di sana gitu ya. Itu HTML basic toolsnya ya. Tapi yang wajib Anda kuasai toolsnya sebenarnya cuma satu ya, text editor saja gitu ya. Dan dua browsernya itu ya, jadi dua, maaf ya. Oke. Berikutnya setelah belajar HTML, CSS, belajar apa lagi? Belajar JavaScript ya. Bagaimana kode JavaScript ya. Nah, jadi di sini nanti ada level advance-nya namanya Node.js dan framework JS lainnya. Itu abaikan dulu aja. Kalian fokus belajar bahasa aja basic JavaScript-nya ya. Saya rasa tidak perlu waktu lama untuk belajar JavaScript-nya ya, 2 kali pertemuan, 2 kali belajar yang intens, 2 pekan misalkan udah bisa gitu ya. Nanti belajar tipe data, jadi semua dokumen nanti mempunyai tipe data, ada string ya buat teks gitu ya. Kalau buat perhitungan nanti ada number ya, atau untuk dokumen yang menyimpan banyak data dalam satu variabel disebut array, atau nanti advance-nya adalah bentuk objects gitu ya. Jadi objek itu layaknya orang gitu ya. Orang itu objek memiliki propertinya apa aja ya, memiliki tangan, memiliki mata, memiliki warna kulit, gitu, warna rambut dan seterusnya. Itu jadi satu objek, informasinya menyatu dalam satu objek gitu ya. Kemudian juga belajar bagaimana membuat fungsi ya, fungsi. Jadi ada kondisional juga, jadi ada logic if else gitu ya. Jika kondisional gitu ya. Nah, nanti ada logic di situ tuh, ada pengulangan untuk data yang array sifatnya nanti akan ditampilkan di perulangan, dan juga operator-operator penambahan, pengurangan ya, perkalian itu juga belajar di situ. Jadi belajar fungsi di situ ya. Kemudian ada event handling. Event handling itu nanti belajar bagaimana menghandle event ya. Misalkan tombolnya jika diklik muncul apa, itu namanya event handling ya. Jadi kalau mouse-nya melewati suatu teks, nah itu mouse over event handlingnya. Atau kalau buttonnya diklik, itu namanya on click misalkan ya. Atau ketika di close browsernya atau windownya misalkan atau tabnya, ya itu on close gitu ya. Nah, nanti di secara advance belajar juga bentuk dokumen, karena nanti yang berseliweran ya, ada di dalam dokumen web itu bentuk formatnya adalah JSON, Java Script Object Notation gitu ya. Jadi objek di sini ya. Nah, nanti juga ada belajar teknologi jQuery ya. jQuery itu untuk memudahkan bagaimana kita mengcoding, sudah ada library-nya, sudah ada fungsi-fungsinya ya. Ibaratnya kalau kita ingin ingin melakukan sesuatu, sudah ada toolsnya, sudah ada obengnya, sudah ada palunya, sudah ada perkakasnya yang siap dipakai, tinggal masukkan inputan, nanti kita lihat outputnya. Itu adalah jQuery gitu ya. Apalagi nanti sudah teknologi ke depan adalah namanya JavaScript 6. Nah, ini juga belajar juga bagaimana membuat dokumen JavaScript dengan standar JavaScript 6 gitu ya. Ini ke depan sangat prospeknya bagus, jadi JavaScript 6 akan banyak digunakan untuk teknologi ke depan. Inilah jadi HTML, CSS, JavaScript. Berikutnya bagaimana belajar setelah dokumen webnya jadi, bagaimana menaruh atau meletakkan di internet agar orang lain atau user atau ya orang lain di internet bisa melihat hasil kerja kita. Nah, kita harus buat hosting, kita harus cari aja hosting yang gratis ya, banyak ya. Jadi free hosting, nanti kalian taruh di dokumennya di situ ya. Kemudian bagaimana nanti konsep panel, cPanel. Jadi panel ini jadi dashboard untuk upload dokumen kita gitu ya. Ya, kemudian upload project web Anda. Jadi project web kita nanti diupload ke sana ya. Kemudian buat domain, misalkan nama domainnya nama angkatan kalian misalnya.
angkatan 2020 NF domainnya .com misalkan. Nah, nanti di-upload ke sana ya, kemudian aksesnya via browser. Saran saya sih ini di masa pandemi ya. Kalau tidak di masa pandemi, atau kalian juga kalau ada grup kelasnya bisa patungan nih. Biayanya murah kok. Kalau di patungan paling satu anak bisa 5.000 sampai 10.000. Ya, misalkan ada 40 anak, ya udah tinggal berapa tuh dihitung, nanti biayanya itu tidak sampai 200.000 ketika untuk hosting dan domain sekalian. Nah itu, jadi cukup hosting dan domain. Kalau domain yang Indonesia aja, web ID itu tuh murah, 55.000 setahun gitu ya. Terus baru beli hostingnya. Coba di janjian aja, buat hosting dengan nama domain kalian, misalkan STTNF 2020, nanti nama domainnya itu, nanti pilih yang web ID ya, nanti setiap anak ini si mahasiswa punya subdomainnya, nanti misalkan namanya Ahmad, jadi ahmad.sttnf2020.web.id ya gitu, dan seterusnya. Ini bisa mengelola dokumennya sendiri ya gitu ya, atau cari yang gratisan juga banyak kok di internet gitu ya. Nah ini setelah menguasai basicnya, kalian yang punya sisi art, bagaimana menjadi web designer ya, ini bagaimana kita membuat web sederhana namun bisa bernilai profesional ya. Kalau suka menggambar, bisa digambar, bisa membuat icon warna, tampilannya, memahami struktur warnanya di situ, nanti bagaimana membuat antar mukanya bagus ya. Jadi bikin tampilan web yang statis ya, template istilahnya itu banyak juga sih ya. Kalau kalian memang tidak mempunyai sisi art itu, cari aja template-template yang ada di web, kita pasang hasil kerja kita di situ ya. Nanti aplikasi webnya bisa kelihatan ya. Nah, bagaimana nanti diubah dari format dokumen dari HTML ya. Nanti Anda bisa juga jadi freelance di sini, sudah bisa jadi freelance ya. Ada tantangan misalkan kakaknya misalkan mau menikah, misalkan bikinin web dong, nggak? Kalian sudah harus bisa tuh bikin tuh. Hanya bikin web statis 4-5 halaman, pasang fotonya, pasang waktu weddingnya kapan, nanti dikasih yang minta dibikinkan tadi ya. Ya kalian pasang tarif di situ. Ya udah, saya berani. Nah, saya bayar 1 juta aja deh gitu. Misalkan itu. Ya. Jadi kalian bisa menjadi seorang web designer yang pemula ya, atau bahkan profesional. Oke. Nah, jadi di belajarnya itu webnya itu ada kerangkanya, jadi ada HTML untuk strukturnya, kerangkanya, CSS buat tampilannya, presentationnya biar bagus, fontnya bagus, warnanya, background, baru itu belajar, dan JavaScript behaviornya, jadi biar dinamis webnya bagus, misalkan ada gambar lewat atau mouse over, ada setiap ada bannernya gitu ya, setiap beberapa detik bannernya berganti, itu perlu JavaScript ya. Jadi dynamic display, widget nanti ya, atau ada user interaction di situ, nah itu butuhnya JavaScript. Jadi yang dipelajari adalah HTML, CSS, JavaScript. Jadi HTML buat strukturnya, layer dasarnya, CSS buat presentationnya, JavaScript buat behavior webnya gitu ya. Setelah menguasai 3 ini, HTML, CSS, JavaScript ya, setelah menguasai 3 ini, kalian bisa belajar langsung bagaimana front end frameworknya, kerangka kerjanya. Ternyata ada kok front end dan HTML, CSS framework yang sudah menyediakan kumpulan file library istilahnya yang ada HTML, CSS, JavaScript, dan kalian tinggal mengeditnya. Tapi jangan kesini dulu baiknya tadi ya, kalian harus kuasai dulu HTML, CSS, JavaScript, bagaimana sintaknya, dan tadi tidak perlu dihafal, sering dikerjakan aja gitu ya. Sharing waktu akan ini, nanti ada beberapa yang banyak digunakan. Kalau saya biasanya beberapa proyek menggunakan Bootstrap ya, ini banyak sekali kita gunakan, ada namanya Foundation ya, dan kalau dicari nanti di internet banyak kata kuncinya adalah HTML, CSS framework gitu ya. Nah, langsung nanti belajar bahasa pemrograman sisi server side-nya. Tadi buat logiknya, tadi kan ada di slide sebelumnya kan ada UI-nya. Nah, UI-nya itu yang front end-nya. Nanti ada logiknya ya, di sisi tengahnya ada tree architecture ya. Nah, di tengahnya itu ada bisa nanti belajar menggunakan bahasa PHP atau bahasa pemrograman Ruby, Java, JSF, Java ya, atau ASP.NET atau Python. PHP ini banyak digunakan saat ini ya. Ruby
juga banyak nih di Eropa nih Ruby yang beberapa. Bukalapak itu awalnya programmernya tuh apa namanya fanatik dengan Ruby, salah satu programmer foundernya dia menggunakan dengan Ruby, tapi awal berikutnya berkembang menggunakan bahasa yang lainnya untuk PHP atau apa gitu ya. Java, nah ini salah satu favorit bahasa pemrogram saya. Beberapa project yang saya lakukan saya pakai Java gitu ya, di samping PHP gitu ya. Ada juga berbasis Windows yaitu ASP.NET dengan bahasa pemrograman high levelnya C# gitu ya, C Pager ya, dan bahasa pemrograman yang akan merajai di masa datang ini Python. Nah, Python makanya nanti kuliah-kuliah kalian tuh basisnya adalah menggunakan bahasa Python. Gitu ya. Python bisa juga untuk web. Gitu ya. Kemudian JavaScript frameworknya apa? Ya, nah ini juga kalau yang di atas tadi HTML CSS framework, ini JavaScript framework. Ini juga ke depan akan makin berkembang ya. Beberapa framework yang sudah banyak digunakan adalah React, Angular, Vue.js. React ini frameworknya bisa berbasis web, bisa berbasis mobile gitu ya. Nah, database juga jangan dilupakan di sini. Database untuk menyimpan data kita ini juga dipelajari, bisa MySQL, Postgres, atau yang NoSQL seperti MongoDB gitu ya. Nanti di mata kuliah database akan dibedah ini database MySQL atau Postgres atau sintak di belakang atau query-nya gitu ya. Nah, ini ya saya front end ya tadi ya. Front end ini tadi ya saya detailkan lagi adalah responsive web design. RWD itu responsive web design. Pilih salah satu tadi. Pilih yang saya biasanya pakai Bootstrap karena Bootstrap ini sudah teruji karena yang pengembangnya adalah pengembang aplikasi Twitter. Kita bisa lihat kan aplikasi Twitter bagus di handphone, di personal komputer ya. Itu di layar besar juga bagus. Lah itu pakai konsep responsive web design. Pilih satu. Saya biasanya pilih Twitter Bootstrap. Atau nanti ada belajar lagi material design. Material design itu diperkenalkan oleh Google. Dia bisa warnanya warna dari tampilan itu sangat halus gitu ya, dengan icon-iconnya itu adalah konsep material design. Nah ini isinya apa sih? Belajar komponen-komponen, bikin button bagaimana, bikin form bagaimana, bikin grid table bagaimana widget-widgetnya ya, apa namanya fungsi-fungsi tambahannya itu nanti bisa membantu dalam membuat web. Nah, jadi kalau dipadukan itu ya, HTML itu seperti baru tulangnya aja gitu ya. Nah, CSS sudah mulai merapikan nih ya. Ya. Dengan JavaScript lebih responsif gitu ya. HTML CSS responsif tadi ya. Ya, sehingga lebih kuat lagi, jadi lebih powerful, ibaratnya udah jadi Superman gitu ya. Nah, ini perlu Anda kuasai sebagai basic dari seorang pengembang web. HTML, CSS, Bootstrap, saya ambil contohnya Bootstrap karena memang banyak digunakan, dan JavaScript ya. Structure layer, processing layer, action layer untuk Bootstrap CSS-nya, dan lebih responsif, lebih apa namanya agile, lebih reaktif terhadap device ya, alat yang bisa mengakses seperti browser yang besar atau browser di handphone, browser di tab dan seterusnya. Dan lebih kuat lagi dengan JavaScript gitu ya. Tadi nanti JavaScript 6.0 tadi ya, dan Node.js tentunya. Nah, kalau mau sebagai pemula, banyak banget Pak yang mau dipelajari, ya pilih satu aja ya. Pilih PHP buat pemula nanti ya. Bukan yang terbaik tapi cukup solid ya, dan banyak project digunakan dikerjakan dengan PHP ya. Atau nanti yang baru ini Node.js ya, tapi basic dari JavaScript. Sangat powerful dan menarik untuk dipelajari di masa datang. Kemudian ada Ruby on Rails, nah ini juga framework bagus ya. Namun dalam segi user masih memang spesifik ya usernya. Tapi kalau di Eropa banyak nih ya, penggemar dari Ruby on Rails gitu ya. Dia framework gitu ya. Ada Python mudah dipelajari. Kemudian ada server Java berbasis Java. Ini konsep objek orientednya sangat kuat di sini ya. Ini mungkin perlu effort tinggi untuk belajarnya. Yang ASP.NET sama seperti Java, tapi dia berbasis Windows, konsep OOP juga harus kuat. Nah ini kalau mau lihat ranking dunia, apa aja sih bahasa pemrograman yang banyak digunakan saat ini, saya ambil 2018, nomor 1 Python. Ya. Ini kenapa nomor 1 Python ya? Karena dia eranya era big data, eranya data scientist gitu ya, banyak data dan banyak analisa, dan tadi eranya artificial intelligence. Nah di situ Python banyak riset-riset tentang algoritma
untuk artificial intelligence, machine learning, pembelajaran mesin pakai Python. Nomor 2 C, Java ya. Python itu bisa berbasis web, bisa berbasis desktop, bisa juga mobile device gitu ya, embedded. Ya, jadi situ ada 4 kolom ya. Ada yang web ya, kemudian ada yang tapi Python belum bisa berbasis mobile ya, dia desktop sama embedded, sistem yang tertanam dalam suatu device seperti apa ya, seperti banner atau iklan berjalan itu pakai komputernya komputer embedded yang kecil ya. Nah, ini ada C, Java, ya, PHP, R ya. Ini tahun 2018, kita perhatikan 2020 ternyata pemainnya naik turun nih. Java dia naik turun, kadang ke 1, kedua, kadang ke 3. Di situ ada C, nah, JavaScript yang mulai naik. JavaScript dari nomor posisi 8 jadi posisi 5 ya, hilang tuh PHP ya, PHP turun ya. Ini karena yang sering digunakan oleh user di sini. Coba nanti diakses website ini nanti tahun 2021 gimana perkembangannya itu ya. Nah, ini karena eranya big data, eranya data science, maka muncul MATLAB jadi muncul di sini, Go jadi menggolang gitu ya. Muncul di sini bahasanya golang gitu ya. Arduino ya, device IoT ya, Internet of Things ya. Jadi muncullah Arduino dan seterusnya. R itu statistik gitu ya. Jadi bagaimana mengolah data big data dan diolah dengan data statistik gitu. Ini ya. Jadi bisa dilihat di sini wah. Jadi kita memang di STT Bandung Fikri kita menggunakan bahasa Python untuk belajar bahasa dasarnya ya. Di samping nanti ada belajar JavaScript, Java dan seterusnya gitu ya. Database pilih salah satu. Ya nanti belajar database pilih aja MySQL gitu ya. Karena memang Anda pelajari SQL-nya saja, nanti untuk yang lainnya sudah mengikuti, tinggal belajar beradaptasi aja ya. Nah, ibarat kata belajar nyetir mobil satu merek mesin mobil misalkan ya, misalkan Toyota belajar. Sudah bisa mobil Toyota ya mobil Suzuki juga bisa. Mobil apa namanya BMW juga bisa, misalkan mobil Volvo juga bisa gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Ini adalah vendor-vendor database. Yang open source adalah PostgreSQL dan MySQL ya. Yang berbayar tuh Oracle dan SQL Server yang ada di organisasi atau di perusahaan-perusahaan besar biasanya. Kemudian ada NoSQL. NoSQL ini dia sudah konsep relasionalnya sudah tidak dipakai. Dia konsep NoSQL karena butuh kecepatan dan butuh data yang besar. Nanti ada MongoDB, ada atau CouchDB gitu ya. Nanti mata kuliah ini ada di pengantar big data ya. Mungkin di semester 3 atau 4 gitu ya. Nah, ini pilih satu aja, fokus gitu ya. Mungkin yang udah sebagai pemula kalian belajar PHP dulu deh gitu ya. Dan database MySQL gitu ya. Untuk advance berikutnya belajar Node.js dengan MongoDB. Itu dulu aja setahun ditekuni, nanti tahun kedua udah kalian bisa lari belajar, bisa cepat gitu ya. Nah, apa sih teknologi lain yang perlu dipelajari? Ini Git. Jadi bagaimana bekerja sama, berkolaborasi dengan program-program lainnya itu pakai Git. Jadi di eranya pandemi ini bekerjanya di rumah, setor codingnya nanti di mana ya? Udah di internet pakai aplikasi Git. Ya, nah nanti ada server-nya, nanti aplikasinya namanya GitHub atau GitLab nanti itu ya. Gratis yang GitLab ya itu ya, GitHub. Jadi saya kalau mengerjakan proyek bertiga misalkan, ya, saya sebagai database desainnya, kemudian teman ada sebagai front end-nya, teman satu lagi sebagai back end-nya, udah setor codingnya di Git nanti gitu ya. Kalian nanti wajib punya tuh ya akun GitHub nanti sebagai kurikulum vitae kalian ketika nanti melamar pekerjaan. Nah, ketika diwawancara ditanya Gitnya mana, kamu bisa kasih tahu nih GitHub saya, dan dilihat oh sudah banyak karya-karyanya. Wah, nanti sebagai apa namanya nilai baik buat jadi bisa diterima nanti. Wah sudah bagus nih, banyak udah pengalaman gitu ya. Nah, itu bagaimana connect ke server pakai bahasa command line. Ini di Linux nanti di SSH atau berbasis Windows juga bisa, tapi biasanya Linux command Unix gitu ya. Nah, ini. Jadi bagaimana mengirim file, kemudian bagaimana membuat CSS yang kecil, ini sudah ada tools-toolsnya. Kalian sudah ini tidak perlu pikirkan lagi, sudah ada library-nya. Nah, dan yang perlu dipelajari juga adalah bagaimana membuat web service. Nah, nanti ada mata kuliah tersendiri nanti ya, buat bagaimana membangun web dengan web service. Ini web lanjutan nanti, membuat web service, membuat layanan web gitu ya. Dan bagaimana membuat dokumentasinya pakai Swagger,
Kemudian juga settingan bagaimana sebagai admin nih, biar aman servernya, tidak dihack orang. Nah, belajar tuh keamanannya dari konfigurasi Apache istilahnya. Nanti kalau server-server dunia banyak menggunakan Apache, bagaimana keamanannya, SSL-nya dan seterusnya itu di secret layer ya, diamankan webnya. Nah ini ya teknologi yang perlu dipelajari nanti ketika kalian sudah mahir basic-basicnya, ini juga perlu sebagai tambahan ya. Tapi yang saya address di sini bahwa kalian harus punya akun di GitHub ya, nanti kode program yang hasil prakteknya taruh aja di situ, nanti kelihatan portofolio kalian akan bertambah terus ya. Nah, bagaimana mendeploy tadi ya, meletakkan aplikasi atau pekerjaan kita biar diakses orang. Ini ada mendeploy aplikasi buat VPS. Kemudian ada dengan ini mirip yang tadi ya, bagaimana belajarnya, konfigurasinya ya, menaruh di internet gitu ya. Ini juga ini biasanya buat admin nih ya, bagiannya admin ya, nanti yang kalau peminatan jaringan ya, ini harus dikuasai ini ya, nanti pakai Docker atau apa gitu ya teknologinya ya. Kalau Anda bisa sebagai web developer, maka paling tidak mampu membuat aplikasi yang dari yang sederhana sampai yang canggih, advance gitu ya. Anda baru disebut web developer. Bisa membuat web service, ya, layanan sederhana yang nanti bisa diakses oleh handphone atau komputer lain. Nah itu namanya web developer. Bisa membuat back-end API, server side gitu ya. Ini untuk yang nomor 2 ini Anda harus menguasai bahasa pembuatan server side ya, PHP atau Node.js atau Python atau Java gitu ya. Mampu bekerja di server, jadi dia langsung remote, jadi ngirim dokumen ke server, ngerjain di situ ya, itu mampu itu bekerja di server. Nah ini kemudian sebagai database admin ya, ini juga bisa harusnya nih, sekedar buat database, buat tabel itu harusnya bisa, desain tabel itu harusnya bisa ya sebagai admin database. Nah ini kalian udah profesional di bidangnya itu ya, misalkan baru 2 tahun belajar bisa berani misalnya bekerja dengan gaji range-nya 3 sampai 5 juta dengan ya. Kalau newbie ya kalian jangan lihat itu dulu, kan pengalamannya dulu, dan hasil kerjanya taruh di GitHub buat pengalaman kerja kalian. Nah, coba diperhatikan di sini siapa, sini ada beberapa tokoh. Apa sih kesamaan dari mereka gitu ya? Yang pertama adalah Bill Gates. Kedua siapa? Ada yang tahu? Mark Zuckerberg ya. Dia foundernya Facebook. Ada filmnya tuh ya. Bikinnya pakai apa? Ya. Ya, PHP MySQL awal-awalnya. Kemudian ada ini 2 orang ini siapa? Nah, ini adalah orang yang bikin Google ini ya. Tadi tahun berapa tuh Google, ingat? Google tahun 98. Yahoo tahun 95. Nah, Yahoo sekarang udah kalah besar dengan Google. Satu lagi nih, dari nasional, lokal nih. Zaki ya, salah satu founder dari Bukalapak. Apa kesamaan dari mereka? Ya. Mereka semuanya awalnya programmer, coding ya. Coba lihat filmnya Bill Gates, dia coding dulu ya. Mark Zuckerberg juga paham coding, tapi paham gitu ya, coding juga. Mereka adalah technopreneur semua, sekarang jadi miliuner semua di sini ya, di level nasional maupun di internasional tentunya. Google apalagi sekarang menguasai ya, jadi semua yang sukses yang founder ini bermula dari programmer gitu. Jadi jangan kecil hati, kalian dari programmer bisa seperti ini gitu ya, jadi pemilik startup sekarang ya, contohnya seperti itu. Nah ini beberapa framework yang sebagai pengayaan aja, yang ada framework itu kerangka kerja. Jadi ketika buat program pakai framework, jangan nggak pakai framework ya, karena nanti programnya strukturnya sudah teratur, sehingga kita tidak perlu lagi membuat kerangka. Jadi cepat pekerjaannya nanti kalau sudah menguasai, dan pilih salah satu framework favorit Anda. Nah nanti kalaupun tugas akhir ya, di tugas akhirnya atau project base, nanti pilih frameworknya, mau bikin aplikasi apa pakai framework ini gitu ya. Framework dari JavaScript ada banyak di sini ya. PHP ini banyak, kakak kelas kalian pakai Laravel, IE atau Codeinator, bikin aplikasi apa ya, aplikasi penjualan online dengan Laravel, aplikasi reservasi pemesanan hotel pakai Laravel atau IE2 misalkan. Ada lagi Ruby on Rails ya,
atau Java Web. Ya ini saya biasanya sukanya bermain di sini ya, pakai Spring Framework ya, MVC, SF dan Combine. Itu saya beberapa project di pemerintahan saya menggunakan framework ini. Kemudian ada Python. Nah, Python juga berkembang terus nih. Buat teman saya juga ini fokus ke sini belajar Python, pakai Django, dia udah menguasai banget gitu ya. Gitu. Ini jadi pilih salah satu fanatiknya gitu ya, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu fanatik. Anda bisa menyeberang ke framework lainnya ya. Kalau saya di sini ya saya pilih Java gitu ya, atau kedua ya PHP, dua itu aja. Yang JavaScript ya sekarang lagi berkembang, saya mau belajar ke arah sana. Sama, saya juga sedang belajar terus nih ya, karena teknologi berkembang, kita harus terus belajar. Nah ini MVC ini pola desain memisahkan antara model, view, controller. Jadi harus OOP-nya kuat. Ya, jadi ada MVC di sini. Jadi beberapa framework pakai MVC itu. Ya. Framework yang tadi itu diantaranya pakai MVC. Ya, bagaimana URL-nya, webnya, database-nya dan seterusnya dipelajari di sini. Ya, ini untuk bikin aplikasi bisnis ya, project-project ya. Tapi kalau bikin web biasa, ya, sekedar bikin web buat perusahaan, web untuk sekolah, ya, misalkan ada pesanan dari sekolah kalian bikinin web dong, atau ada informasi tentang organisasi atau apa gitu ya, ya udah pakai CMS saja, Content Management System berbasis PHP ini, pakai ini, pakai WordPress udah bisa, pakai Joomla, Drupal gitu. Biasanya sekarang udah banyak pakai WordPress gitu ya. Coba di ada kok WordPress.com, kalian bisa bikin akun di situ, bikin blog di situ dengan WordPress. Nah, ini banyak pluginnya, tambahan add-onnya. Add-on tambahan, ini plugin buat jualan nanti ada di situ. Ya, dikembangkan website dengan cepat gitu ya ini. Nah ini ya berbasis framework PHP yang CMS ya, banyak digunakan. Ada, jadi bedain ya antara framework dengan CMS. Ya, kalau buat aplikasi yang bisnis prosesnya benar-benar baru, jelimet dan khusus itu ya pakai framework. Tapi kalau buat bikin web sederhana pakai CMS gitu ya. Atau yang paling sederhana pakai HTML CSS aja, ngoding dari awal atau dengan template gitu ya. Jadi jangan salah nanti ya ketika mengerjakan project besar pakai framework. Sekedar web biasa, web undangan pernikahan pakai HTML biasa, atau web sekolah ya pakai CMS, biar nanti yang adminnya mudah memaintain konten dari web gitu ya. Atau ada khusus web buat jualan namanya web e-commerce, ada Magento. Di sini ada beberapa software yang bisa kalian gunakan. Nah, berikutnya nanti di masa depan adalah bagaimana mengembangkan aplikasi mobile handphone. Ya, nanti bekalnya nanti apa sih? Ya cukup belajar Java atau ini ya, atau yang sekarang lagi ngetren adalah JavaScript. Kalian kuat di JavaScript, nanti kalian bisa bikin aplikasi mobile dengan JavaScript, yaitu dengan Node.js atau React.js framework. Itu nanti bisa membuat seperti mobile platform, bisa iPhone, bisa Android dan seterusnya. Nah, nanti fokus karirnya gimana, selalu in charge dengan teknologi, terupdate ya, dan jangan lupa nanti kalau sudah mahir yang dasar-dasarnya, belajar yang high level. Ya, nilainya tinggi ini karena perusahaan-perusahaan besar pakai yang high level, pakai Java, pakai C# gitu ya. Kalau ingin gajinya besar ya sebagai programmer ya harus menguasai ini Java atau C# gitu ya. Ya kalau di level ini ya PHP di menengah, Java di atas gitu ya. Makin lama makin susah gitu ya. Ya. Oke, ya jadi kalau ya, menguasai ini kalian akan menjadi tambah yang besar ya. Akan mudah bekerja. Oke. Ini ada tugas nanti ya, nanti saya jelaskan tugasnya dikerjakan gitu. Baik gitu ya. Mudah-mudahan paham bagaimana belajar webnya nanti ya. Jadi fokusnya adalah belajar apa, saya balik aja sedikit. Belajarnya adalah fokusnya di ini, belajar HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript. Nanti server side-nya di mata kuliah kita ini nanti ada namanya belajar bahasa pemrograman PHP. Oke.